Halo, kembali lagi bersama saya, Gus Dek Greenwood. Tadi kalian sudah lihat, saya sudah menyemprot hama, salah satu hama pada pohon bonsai, yaitu ulat yang tampangnya seram sekali menurut saya. Dan itu tadi yang sering saya pakai untuk menghilangkan hama kalau ada ulat. Itu di bonsai loa saya ada ulat seperti itu, yang warnanya banyak sekali, yang bikin dia seram. Kemudian lagi satu ada biasanya ulat warna hijau di jeruk pingkit biasanya. Saya juga pakai obat yang tadi dan memang berhasil. Itu untuk ulat. Oke, dan untuk hama-hama yang lain saya akan coba berbagi cara saya menghilangkan hama-hama pada bonsai saya. Ini alat, ada sikat. Oke, yang pertama ini saya sudah punya dua bahan, limang dan asam. Ini asam jawa atau asam biasa, silahkan komen di bawah. Jujur saya kurang familiar dengan jenis asam, yaitu asam jawa ataupun asam yang lain. Oke, yang pertama ini adalah limang. Lagi-lagi bahan yang sangat sederhana, karena saya memang belum punya bahan yang bagus-bagus sekali, bagus-bagus amat. Ya, karena saya buat video ini tujuan saya cuma untuk berbagi tentang cara dan tips merawat bonsai, dan belum bisa berbagi tentang inspirasi bonsai-bonsai yang memang bagus, lumayan enak dipandang. Tapi bonsai saya mungkin nanti baru sekedar bonsai rumahan. Oke, ini yang pertama adalah limang. Sini sudah ada hama putih yang saya bilang tadi. Dan cara saya biasanya untuk menghilangkan hama putih ini adalah sangat gampang, yaitu dengan mempruning, menghilangkan semua daunnya. Itu menurut saya cara yang paling ampuh untuk menghilangkan hama putih pada daun sebelum dia menggerogoti batang pada bahan bonsai, yaitu dengan cara pruning. Oke, saya pruning dulu. Ini saya pruning saja langsung batang-batang tunas yang masih kecil-kecil. Artinya saya akan fokus ke pembesaran dulu, jadi saya tidak mencari banyak ranting dulu, jadi saya habiskan semuanya. Nah, mungkin saya akan sisakan dua ini saja. Saya akan maksimalkan dua cabang ini. Terus yang ini bisa kita hilangkan saja. Jadi ini juga akan mempercepat kita dalam proses pruning bonsai. Dan yang ini saya sisakan karena dia masih dekat dengan alur mahkota, karena di sini nanti saya juga akan memerlukan cabang-cabang yang banyak untuk membuat mahkota. Jadi saya biarkan, mudah-mudahan ini bisa tumbuh subur juga. Untuk yang ke atasnya ini saya hilangkan cabang-cabang kecil yang sudah tumbuh, karena memang rasanya tidak sampai kita membuat percabangan setinggi ini, kawan-kawan. Sudah selesai saya mempruning. Selain kita ataupun pruning ini bermanfaat untuk menghilangkan hama, menurut saya ini juga sering saya lakukan dengan tujuan meregenerasi daun baru. Kemudian bisa juga sekalian kita lakukan seleksi percabangan pada saat pruning. Dan satu lagi ada yang mungkin sering juga dipertanyakan oleh teman-teman kita, kenapa pada saat mewiring daunnya harus dihilangkan. Ya, menurut saya agar mempermudah kita untuk mewiring, kawan-kawan. Apalagi kalau jenis pohon yang berduri, tentunya durinya juga harus kita hilangkan. Kalau tidak, apalagi daunnya tidak dihilangkan, jenis pohon itu berduri, jadi kita tidak bisa melihat dengan pasti di mana posisi duri. Kemudian kita menyusahkan kita di mana kita harus memegang cabang atau ranting pada saat kita mewiring. Jadi itu meminimalisir risiko kita tertusuk duri kalau pohonnya berduri. Jadi sudah jelas, menurut saya akan mempermudah kita di dalam mewiring
untuk pruning bonsai. Oke, ini yang pertama sudah, saya yakin ini hamanya sudah hilang karena dia sudah nempel di daun. Jadi saya pruning, nanti saya buang jauh-jauh. Tapi bisa juga kalau kita pakai insektisida untuk menghilangkan hama putih ini. Tapi sesuai pengalaman saya pakai semprotan itu dia tidak mau sekali semprot, dia mau hilang, tidak mau karena dia jenis hamanya ini sangat rekat menempel, dia itu kecil-kecil, jadi dia tidak mau pada saat kita semprot dia langsung hilang, tidak seperti ulat. Kalau ulat kan dia besar, kita semprot lama-lama dia loyo, mabuk, kemudian dia bergelantungan, kemudian jatuh ke bawah dan mati. Kalau ini meskipun dia mati, tapi dia tetap menempel di daun bonsai, dan itu tentunya akan membuat penampilan dari daun bonsai tidak akan bagus. Dan juga siapa tahu pas kita semprot, selesai kita semprot ada hujan turun, jadi obatnya hilang, jadi dia tetap nempel di daun. Jadi yang paling efektif menurut saya adalah menghilangkan semua daun pada bahan bonsai. Oke, itu hama putih. Sekarang hama hitam. Bukan berarti yang putih hama baik, yang hitam hama jahat. Tidak, sama-sama merugikan. Artinya menurut saya sama-sama merugikan. Ini adalah asam, salah satu asam koleksi saya rawat dari ukuran, kalau tidak salah sebatang rokok. Saya dapat minta di rumah besan saya, dan sekarang sudah segede ini ukurannya, kurang lebih kalau tidak salah 1,5 tahun sudah saya rawat pohon ini kawan-kawan. Nah, sekarang saya akan menghilangkannya. Seperti yang teman-teman lihat tadi, cabang-cabangnya menghitam, daun-daunnya pun ada hama-hama hitamnya juga. Jadi saya harus menghilangkan semua hama pada pohon bonsai asam saya ini dari pruning untuk menghilangkan hama di daun dan membersihkan hama hitam di cabang dengan cara menyikatnya nanti. Oke. Oke, sekarang kita sikat. Kawatnya tidak akan saya lepas dulu karena memang belum terlalu banyak yang masuk. Saya akan bersihkan saja dulu, nanti mungkin di kesempatan lain saya akan buka kawatnya. Memang lagi sebentar saja, ini seharusnya sudah dilepas kawatnya karena memang ada yang sudah masuk tapi tidak banyak. Oke, kita langsung sikat dengan sikat gigi. Ini saya ambil random di kamar mandi, entah ini punya siapa, nanti saya taruh lagi saya buang, saya belikan yang baru. Ini air biasa teman-teman, saya tidak pakai apa itu kata teman-teman, pakai sunlight, pakai itu merokok itu. Saya coba pakai air saja dulu karena saya tidak pernah mencoba pakai yang berbau-bau apa namanya, obat-obatan deterjen seperti itu kan, deterjen liquid yang memang untuk cuci piring dan cuci baju. Saya coba pakai ini dulu karena saya tidak tahu itu kalau pakai sunlight itu apa aman atau tidak, tapi katanya aman, tapi mungkin dosisnya harus kita tahu berapa takaran antara air dan obat itu. Saya rasa itu harus kita ketahui dulu biar tidak nanti berisiko pada bahan bonsai. Jadi saya pakai air saja dulu. Sudah selesai teman-teman, sudah kelihatan bersih ya, sampai semut-semutnya pun nggak tahu dia kemana, hilang tanpa jejak. Mungkin menurut saya dia hitam-hitam itu ataupun nama hitam itu dikarenakan oleh semut yang merah itu, mungkin bisa jadi ya, karena kita lihat ada nama hitam, ada semut juga banyak. Jadi itulah salah satu perawatan kalau bonsai kita terserang hama.
Salah satunya adalah menyikat dengan sikat gigi. Ya, kalau saya pakai sikat gigi. Ya, apakah menurut kalian ini perawatan yang ribet? Enggak. Tidak ribet ya, ini kebetulan saja ini terserang hama. Kebetulan kemarin saya taruh ini di bawah, di antara bakalan-bakalan bonsai saya yang memang masih saya liarkan. Jadi dia mungkin itu yang menyebabkan gampang terserang hama. Nah, untuk bonsai asam saya ya tidak ribet, malah asik menurut saya perawatan pada bonsai kalau memang kita punya waktu. Oke, mudah-mudahan ini tetap bermanfaat bagi kita semua para pemula dan bisa menginspirasi. Ini adalah pohon satu-satunya asam saya yang paling besar. Jadi inilah salah satu koleksi saya. Ya, masih sederhana juga. Oke, salam bahagia.